petualangan yang tidak bahagia. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Tuhan berjanji, aku tidak akan menimpakan penyakit apapun terhadap kamu dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Segala kesulitan itu akan mengikat diri kita, dan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk menguji kita sejauh mana kita berserah kepadanya. Allah bisa melakukan segala sesuatu sebenarnya bagi kita. Dan Allah memberikan yang terbaik. Allah kan tidak demikian. Allah lihat nih, oke, kamu bisa nih, ini kok bisa saya buka, ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Kali ini kita masuk dalam pelajaran yang ke-6 di triwulan yang kedua. Saya yakin kita telah mendapatkan berbagai informasi penting guna menguatkan kita di masa muda kita ini. Iya ya, betul juga. Banyak pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Dan kali ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tidak kalah menarik dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak waktu pergi ke camping, tapi waktu udah sampai lokasi ternyata tidak menyenangkan. Terus waktu malam-malamnya kalian tidur malah nggak bisa, dan makanannya jadi nggak enak dan kalian menyesal dan ingin pulang. Pernah Tapi nggak? kalian tahu nggak sih bahwa kadang ketidaknyamanan itu ketika dia hadir dan cuma kita yang rasakan, kita merasa kok teman-teman kita kayak menikmati dan bahagia ya. Nah, dalam kisah perjalanan bangsa Israel, ada juga kisah yang berkaitan dengan penyesalan tersebut. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka mulai mengeluh dan mengatakan lebih baik mati di tanah Mesir walaupun menjadi budak, tetapi kuali mereka berisi daging dan roti. Nah, bener banget. Mereka mengeluh, mereka ingin roti dan daging, kemudian Tuhan memberikan roti dan daging burung puyuh. Mereka haus, lalu Tuhan memberikan mereka air. Dan masih banyak lagi kisah tentang itu, tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Israel, di Mesir. Ada hal yang sering bangsa Israel lakukan, yaitu mengeluh. Benar kan? Kita lihat dalam Alkitab, sering bangsa Israel itu mengeluh dalam perjalanan mereka. Lalu mereka itu merasa tidak nyaman. Padahal sebenarnya mereka nyaman loh. Benar ya, keluhan-keluhan mereka akhirnya menutup pikiran mereka akan kehadiran Allah yang selalu menyertai mereka. Sampai Musa berkata seperti ini, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhanmu?" Bagi kita, pengalaman bangsa Israel yang kita pelajari saat ini mengajarkan kita untuk jangan sering kita akhiri segala sesuatu yang kita inginkan dengan mengeluh dan lalu menyalahkan orang lain. Sedangkan sebenarnya masih ada cara lain yang dapat kita lakukan. Benar sekali. Kita perlu mengingat bahwa Allah turut serta dalam kehidupan kita, membentengi kita dan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Dalam Yohanes 6 ayat 48-51, di sana dikatakan bahwa akulah roti hidup. Bangsa Israel tidak memahami itu, sehingga sering melakukan kesalahan yang mengakibatkan kematian. Kita tahu bersama semuanya dalam Alkitab. Benar sekali, sebaliknya kehidupan kita haruslah memandang kepada Yesus yang adalah roti hidup. Iya, benar. Jadi pelajaran kali ini tuh seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, karena kita berbicara tentang petualangan yang tidak bahagia. Iya, betul sekali. Nah, kita akan membahasnya di sini bersama-sama dengan saya, Ludwig Yosi Zebedeus. Saya Priscilla Brigita Hutapea. Saya Jonathan Lawrence Kawas, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu.
Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu drama padang gurun. Dan kita sudah masuk ke pelajaran ke-6 dengan judul Petualangan yang Tidak Bahagia. Dan ayat intinya kita dapat baca dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sungguh ayat yang penuh dengan pengharapan. Dan ini mengajarkan kita untuk jangan khawatir tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Iya, benar. Penyerahan yang sungguh-sungguh dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan berjanji, aku tidak akan menimpakan penyakit apapun terhadap kamu, dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Bukankah ini adalah sebuah janji yang penuh dengan pengharapan? Nah, ada sebuah kutipan juga nih dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 340 dikatakan, Tuhan membiarkan kesulitan-kesulitan mengelilingi mereka dan persediaan makanan itu dibiarkan berkurang, agar hati mereka berpaling kepada Dia yang sampai kepada saat itu telah menjadi pembebas mereka. Jikalau di dalam kekurangan mereka telah berseru kepada Dia, maka Ia masih mau memberikan kepada mereka tanda-tanda yang nyata akan kasih serta penjagaannya. Ia telah berjanji bahwa jikalau mereka mau menurut hukum-hukumnya, maka tidak akan ada penyakit menimpa kepada mereka, dan adalah sikap tidak mau percaya yang penuh dosa itu yang menyebabkan mereka membayang-bayangkan bahwa mereka atau anak-anak mereka akan mati kelaparan. Nah, dan dari kutipan yang sudah dibacakan Ludik tadi, kita dapati bahwa segala kesulitan itu akan mengikat diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk menguji kita sejauh mana kita berserah kepadanya. Benar tuh, pelajaran yang dapat kita petik dari bangsa Israel adalah sikap mereka yang tidak percaya dan penuh dengan dosa itu yang menyebabkan mereka selalu terbayang-bayang akan kesusahan yang mereka alami. Ini adalah pelajaran buat kita untuk membuang rasa mengeluh kita, rasa ketidaknyamanan kita, buanglah dosa-dosa kita, dan marilah kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Nah, sebelum kita diskusi lagi nih, aku ingin memberitahu ada seseorang anonim yang mengatakan bahwa sukses adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kamu dapat. Ada juga nih peribahasa Amerika, dia mengatakan bahwa pikiran yang terpuaskan adalah pesta yang terus berkelanjutan. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih kata mana berasal dari kata manhu yang artinya apakah ini? Para pelajar Alkitab berspekulasi bahwa nama mana mungkin berasal dari sebuah pertanyaan. Ini digambarkan sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku dalam Keluaran 16 ayat 14. Setiap orang mengambil 1 gomer atau kurang lebih 2 liter atau 2 kuart. Di daerah Mediterani ada satu spesies tamariska yang memancarkan cairan yang berbentuk seperti butiran-butiran padi yang tipis. Masyarakat setempat merebusnya dan menggunakannya seperti madu. Cairan itu meleleh jika terkena sinar matahari, namun dapat disimpan untuk waktu yang cukup lama di tempat yang dingin dan kering. Ada juga kemiripan dengan gambaran yang kita terima mengenai mana. Walau bagaimanapun, Alkitab menyatakannya dengan jelas bahwa mana bukanlah suatu fenomena alam, namun disediakan secara khusus oleh Allah. Nah, dari bacaan yang sudah kita bacakan tadi, bahwa mana yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah sebuah lambang kesetiaan Allah terhadap keperluan manusia. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya atau pengikut-pengikutnya kelaparan, haus, dan tidak memiliki apa-apa. Allah ingin kita selalu untuk memberikan berkecukupan. Nah, aku jadi ingat nih, kalau di Alkitab itu tepatnya di Lukas 11 ayat 9-10 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Selain itu ada juga nih dari Filipi 4 ayat 19. Isinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat kita masing-masing
di bagian apakah pendapatmu. Jadi nanti aku bakal bacain satu statement, satu pertanyaan, nanti kalian boleh jawab. Oke. Oke, yang pertama, siapakah pemimpin yang paling dapat kalian percaya dalam sejarah? Menurut kalian siapa? Pemimpin, bisa siapa aja. Jonathan? Apa? Pemimpin. Sejarah. Dan sejarah. Aku tahunya sejarah sekarang sih. Apa tuh? Siapa? Jokowi sih. Oh, presiden. Oke, Bapak Presiden. Presiden. Kalau Kalau Kila? aku dari sejarah Alkitab Musa sih, karena Oh, dia Musa. dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir atas tuntunan Tuhan sendiri. Jadi Oh, aku percaya sama Musa. Dari sisi dunia, dari sisi Iya. Alkitabnya. Oke. Iya. Yang kedua, siapakah atlet yang paling dapat kalian percaya? Atlet, bisa atlet apa aja? Yang mungkin jadi panutan kalian. Siapa atlet? Jonathan? Kalau aku sih yang namanya sama kayak aku juga, atlet bulu tangkis, Jonathan Christie. Oh, karena bekerja keras ya. Oke. Iya. Kalau Kila, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, penikmat. Nah, ada lagi nih. Orang yang saya kenal yang paling dapat saya percaya adalah siapa nih? Bisa deket. Keluarga termasuk tidak? Keluarga termasuk kan kita kenal. Iya, keluarga. Keluarga ya. Kila Sama berarti sih, juga. keluarga juga. Oke, yang terakhir nih. Secara singkat aja, menurut kalian itu percaya itu adalah percaya itu apa? Meyakini dan berbuat. Oke, kalau Kila? Kita yakin tanpa khawatir. Oke, Iya. berarti kalau misalnya ada orang itu kita bisa yakin, kita nggak khawatir ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah guys, kan kita sudah diskusikan tadi bersama, tapi sepertinya ada beberapa yang tidak kita pahami ya. Mending kita diskusi aja deh sama Pak Pendeta. Ya benar. Oke teman-teman, kita sebentar lagi akan berdiskusi dengan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama kita semua dan juga ada Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Shalom, Pak Pendeta. Semua sehat ya. Puji Tuhan sehat Pak Pendeta. Oke deh Pendeta. Nah ini Pendeta, daripada berlama-lama aja mending kita langsung diskusi nih. Ada pertanyaan pertama Pendeta, dengan cara bagaimanakah Allah menyembuhkan kejenuhan bangsa Israel? Dan untuk kita sebagai orang muda atau orang yang hidup pada zaman sekarang, bagi kehidupan kita saat ini bagaimana Tuhan menyembuhkan atas kejenuhan kita Pendeta? Iya, biasanya kalau itu satu hal yang rutin lakukan, kemudian kita kan akhirnya, aduh ini capek ini, misalnya sekolah lah ya, Iya. udah lama sekolah, aduh pengen libur deh. Kita begitu libur, kayaknya udah lama liburnya pengen sekolah, gitu ya. Nah, kita sering seperti itu. Ada masa dimana kita akan coba untuk melihat kayaknya enakan yang lalu nih, enakan yang lalu gitu ya. Nah, bangsa Israel kan seperti itu. Mereka coba untuk cari pelajaran, kita katakan petualangan yang baru gitu ya. Ini pengalaman baru gimana sih gitu ya. Tapi pada waktu mereka rasakan, wah ini sudah keluar, sudah banyak mujizat-mujizat terjadi. Begitu mereka makan apa semuanya, kok gini-gini aja sih, kayaknya enakan yang lalu deh gitu ya. Enakan, ya kalau zaman kita sekarang ini enak, pakai masker nggak enak nih, enakan lepas gimana ini. Kita pengen seperti itu. Jadi ini juga mereka lakukan seperti itu. Jadi mereka ingin kembali seperti dulu dengan gaya hidup, dengan lifestyle, dengan makanan-makanan mereka seperti itu, mereka inginkan seperti itu. Jadi kita juga kan sering seperti itu ya. Kita ingin, aduh, kayak dulu lagi ya, bisa ketemu dan lain sebagainya. Nah aku juga pengen tanya nih, ini sepertinya sama kayak minggu lalu, pertanyaan sebelumnya di sekolah sahabat yang lalu kan tentang kenangan Laut Merah. Nah kira-kira Pak Pendeta, kenangan Laut Merah ini kan memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Kira-kira apa sih yang bisa kita petik lagi dari kenangan tersebut? Iya, itu kan satu hal bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu sebenarnya bagi kita. Dan Allah memberikan yang terbaik. Gitu. Allah memberikan terbaik. Allah bukannya memberikan, oke, kamu kasih segini dulu ya. Kalau kamu suka, ya nanti saya kasih segini lagi. Kalau kamu suka, kasih. Allah kan tidak demikian. Allah lihat nih, oke, kamu bisa nih. Ini kok bisa saya buka, ya? Jangan bisa saya buka yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah dalam ilmu pengetahuan, tidak bisa dilakukan dengan cara apapun.
ya, dengan ilmu pengetahuan yang ada, dengan secara ilmiah dan sebagainya, tapi bisa Tuhan lakukan. Itu kan sebenarnya satu keyakinan bahwa oh kalau begitu Tuhan sudah lakukan yang terbaik gitu. Tapi kembali kejenuhan, kemudian mengingat masa lampau, mengingat keluarga, mungkin mengingat sebagainya, orang ingin melakukan seperti itu. Nah, pendeta ada lagi yang pertanyaan nih. Pelajaran apakah yang perlu kita ambil sepanjang minggu ini, pendeta, tentang pelajaran kita? Tolongan yang tidak. Jangan kita rasa bahwa kalau kita mencari sesuatu yang baru itu dengan melupakan Tuhan. Jangan. Boleh cari sesuatu yang baru, tapi biarlah itu memang berdasarkan pada apa yang Tuhan inginkan. Iya. Bukan berdasarkan kepada mau coba nih, dosa nggak ya? Udah tahu sebenarnya dosa gitu, udah tahu sih dosa, udah tahu nggak bagus, tapi masih coba juga gitu, ya, jangan gitu. Tapi kalau mau coba, nih saya mau coba nih bikin begini, bisa nggak ya lebih baik ya? Ya, kalau itu lebih baik itu akan menumbuhkan iman kita, kepercayaan kita, ya. Tapi kalau sesuatu hal yang kita coba kemudian kita tahu itu tidak baik itu bagi kita, maka itu kan tidak akan, masyarakat kan tahu bahwa makanan mereka itu waktu yang lalu itu kan nggak bagus sebenarnya bagi mereka gitu kan. Tapi kan mereka minta, kayaknya enak makanan di sana tuh, makanan dulu enak bandingkan kalau seperti begini terus ya. Padahal Tuhan kasih makanan yang terbaik bagi mereka. Nah, kan bangsa Israel ini dikenal mereka sering mengeluh pada saat itu. Kira-kira apa sih yang buat mereka merasa tidak puas dan justru malah mengeluh kepada Tuhan? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan kepada kita bahwa selain ada bangsa Israel yang memang pure, memang murni ingin pulang kembali ke negerinya, ada juga bangsa yang ikut-ikutan kan, Iya. ya. Oh ini nggak kena tulah kok mereka, oh ini bisa selamat kok anak sulung saya, oh ini memang Tuhan, udahlah ikut-ikutan lah, ya. Ikut-ikutan. Tapi dengan berjalannya waktu, kan biasanya orang yang ikut-ikutan biasanya cepat bosan kan, banding kita lah sama-sama teman, ya pergi ke sana, yang punya tujuan kan mau aja, tapi yang ikut, ya ada daripada gue iseng, ya ikutlah. Kita begitu jalan, enggak, ada urusan lain, dia pulang tuh. Ya kan bisa balik sendiri gitu. Kalaupun dia ikut, dia akan mengeluh terus. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan untuk itu. Karena dia hanya ikut-ikutan. Jadi bangsa yang ikut-ikutan ini atau orang yang ikut-ikutan inilah yang sering mengeluh. Mereka yang lebih banyak mengeluh, mereka yang lebih banyak bersungut, mereka yang lebih banyak tidak suka dengan situasi seperti yang ini. Kalau yang punya tujuan kan, saya harus pulang ya. Kalau Rudik, saya harus pulang nih ya, ke kampung misalnya, pulang kampung, entah gimana pun pulang kampung ya. Mau sulit, mau ganti-ganti, mau ada diskat sama polisi, mau diperiksa lainnya, ya jalan saja. Tapi kalau orang yang udah ini, pada sini pulang aja lagi yuk, enak aja, lebih enak di rumah liburan gitu misalnya itu. Beda keinginannya dengan keinginan kita yang memang sudah punya tujuan semula. Jadi kira-kira mereka itu yang sering mengeluh itu sebenarnya dikasih pilihan gak sih sama Tuhan itu? Diberikan sebuah pilihan untuk kembali atau mengikuti Musa ini? Iya, mereka kan dikasih Tuhan itu tahapan-tahapan yang bisa melihat sebenarnya mujizat-mujizat Tuhan. Sebenarnya mereka bisa dikuatkan. Ya, sudah lepas dari sini, ini sudah ini. Harusnya mereka lebih dikuatkan kan gitu. Tapi kembali keinginan masa lalu itu yang membuat mereka untuk capai begini ya, sama seperti kita mungkin ya. Misalnya salah satu dari kalian juara kelas lah gitu kan. Aduh, gue juara kelas kok ya. Begitu lanjut ke tingkat lebih tinggi, gue dulu juara kelas kok. Ya, tanpa mau belajar lagi, tanpa mau ada tantangan lagi ke depan. Tapi bagi orang yang merasa bahwa saya harus, kalau juara di sini saya harus ini kuliah nanti segini, umur sekian saya dapat gelar ini, maka dia akan kejar kan itu terus. Dia tidak akan bersungut, dia tidak akan meminta kembali lagi dengan situasi seperti yang lalu. Jadi bangsa-bangsa atau orang-orang seperti ini yang selalu bersungut dan lain sebagainya, melihat bahwa hal sedikit saja membuat mereka rasanya takut, rasanya tidak mampu,
rasanya lebih enak masa lampau gitu ya, tanpa mereka merasakan bahwa ini loh Tuhan sudah tuntun tahap segini-segini, Tuhan sudah tuntun. Sebenarnya bisa menguatkan mereka, bisa mereka katakan Tuhan benar kok ya, ayo kita terus saja jalan gitu ya. Tidak justru bersungut membandingkan lebih enak di sana, baik waktu di Mesir enak kok, nggak seperti gini kita udah capek, Jalan-jalan, makanannya capek. seperti ini, apa Iya. sih begini gitu kan. Padahal kalau mereka tinggal di Mesir mungkin akan mati semua juga Iya. dalam situasi seperti itu gitu. Aku juga ada pertanyaan nih Pak Pendeta. Kan bangsa Israel itu kan bersungut-sungut terus kan. Nah pertanyaan aku gini, kenapa Tuhan itu gak usah aja ngasih mereka kesulitan supaya mereka berhenti bersungut-sungut daripada capek-capek gitu? Kenapa nggak gitu aja ya? Iya, kita tahu kan kalau jalan dari Mesir ke Israel itu sebenarnya kan bisa singkat. Deket, Iya. gak perlu 40 Bisa. tahun. Iya, tapi kan ini sengaja dibawa. Tuhan suruh belok sini, Tuhan kan ingin agar mereka itu memang matang, siap ya untuk masuk ke Kanaan, ke Israel. Mereka bisa siap untuk melihat bahwa memang Tuhan yang mimpin, bukan karena saya. Ya. Kalau mungkin langsung saat masuk, Musa juga pikir, wah saya kok yang bawa bangsa Israel keluar? Dia bisa bilang begitu kan? Iya kan? Oh saya kok yang bawa, data yang lain, iya kami kok yang ini, wah pionirnya kami kok, gitulah kalau ini kan. Oh kami foundernya semua nih, bukan orang lain tuh ya. Tapi dengan bawa itu kan mereka akan kelihatan bahwa oh memang Tuhan kok yang pimpin, Tuhan yang bawa, Tuhan atur sedemikian rupa sehingga tidak mengandalkan diri lagi, tapi lebih mengandalkan kepada Tuhan. Kita juga begitu kan, kalau kita lihat, kalau kita pikir, wah saya sukses nih, saya sudah gini, saya sudah ini, tanpa kita rasa bahwa dulu kayaknya gue nggak bisa deh, untung aja ada Tuhan. Ya, dulu sebenarnya saya nggak bisa begini, tapi Tuhan tolong. Ya. Oh saya udah mau begini dulu, Tuhan tolong. Ya. Maka kita akan lebih berserah kepada Tuhan. Teman-teman ada yang ingin tanya lagi nggak? Ludik? Udah, aku aja deh mau tanya. Nah, ini sebelum ngomong tanya ke pendeta, mungkin ke teman-teman dulu nih. Nah, Oke. mungkin pernah nggak teman-teman ngerasa bahwa kayaknya ini deh mujizat? Pernah nggak ngerasa gitu? Pernah. Apa yang kalian rasain gitu? Kila mungkin Waktu apa ngerasa, kira-kira? ini mujizat nih. Pas beberapa bulan yang lalu, tepatnya itu aku tuh sakit kan, dan aku tuh sempet kritis. Dan pas kritis itu aku inget banget pas aku masih sadar pikirannya, aku bilang ke Tuhan gini, Tuhan, aku minta tolong, Tuhan, berikan aku kesempatan kedua agar aku bisa melayani Engkau dengan lebih lagi. Dan Tuhan kasih, dan aku bisa dapat sembuh, gak ada apa-apa nih, gak ada efek sama sekali dari kritisnya. Dan aku bersyukur banget atas mukjizat yang Tuhan berikan. Amin. Oke, kau Jonathan? Kebetulan sih pernah, jadi waktu masih kecil, mungkin masih SD kelas 6, jadi sempat manjak ada tembok itu, terus jatuh pas kena bagian belakang kepala. Dan di situ saya sempat pingsan lalu sadar lagi kan, dan di situ ketika di situasi tersebut saya berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk senantiasa mengikuti Dia. Lalu untungnya pada saat sudah didiagnosis itu ternyata luka pendarahan di dalam itu hampir menyentuh otak. Jadi kalau nyentuh mungkin bisa lupa ingatan atau gangguan yang lainnya. Dan ternyata hampir saja. Jadi selama ini masih aman-aman saja, diberikan kesempatan lagi untuk senantiasa mengikuti gitu. Gimana pendeta? Bagaimana kita bisa Ya, mengetahui? kamu berkasih saksian dulu. Kalau aku kayaknya mujizat yang pernah terjadi dalam aku pernah dulu waktu itu lagi kecil ya, hari Sabat terus tiba-tiba main ya, masih kecil lah, umur 7 atau 8 tahun, lari-larian kepleset jatuh, terus di situ udah panik kan. Wah, panik pokoknya udah antara nangis sama berdoa tuh udah campur aduk tuh. Pokoknya bilang nggak mau mati gitu kan. Akhirnya ya puji Tuhan masih dikasih kesempatan. Padahal waktu itu udah berdarah juga, udah panik kan. Akhirnya dijahit, tapi puji Tuhan masih dikasih kesempatan. Menurut saya itu adalah satu mujizat lah yang pernah saya rasakan. Kayak gitu pendeta. Jadi gimana pendeta kita mengetahui bahwa itu sedang ada terjadi mujizat dalam kehidupan kita pendeta? Iya, pelajaran kita kan memberikan bahwa petualangan yang tidak bahagia itu coba untuk melawan Tuhan, coba untuk menyimpang, ya, Tapi pada waktu menyimpang, Tuhan kasih jawaban yang lebih baik. Pada waktu dalam keadaan kritis, pada waktu jatuh, pada waktu kita luka,
kita ingat Tuhan, maksud Tuhan apa sih? Kan kita sering gitu, maksud Tuhan apa sih sehingga saya begini? Oh, rupanya saya dulu begini, oh saya begini. Tuhan mau supaya kita lebih baik. Jadi pengalaman bangsa Israel itu Tuhan mau sebenarnya bangsa Israel lebih baik. Orang yang biasa bersungut-sungut itu bisa lebih baik. Jadi kasih mana, kasih makanan, kemudian kasih air dan sebagainya, itu kan supaya mereka lebih baik, bahwa Tuhan bisa lakukan kok di padang kering sekalipun, nggak ada makanan sekalipun, Tuhan bisa kasih, bisa turunkan yang mereka bisa makan dengan tetap sehat ya, tetap makanan yang terbaik. Oke. Nggak terasa diskusi kita udah mau berakhir nih. Pendeta Benny Thompson mungkin bisa kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan menguatkan iman kita semua, dan sekalian mendoakan kami, Bapak Pendeta. Baik, pada semua orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-6 ini, petualang yang tidak bahagia, mengabarkan bangsa Israel yang coba untuk mengingat masa lampaunya, menginginkan masa lampaunya, menginginkan makanan, gaya hidup dan lain sebagainya masa lampau, untuk coba mereka lakukan. Tapi kita tahu bahwa pelajaran kita memberikan bahwa mereka tidak bahagia untuk itu. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, memberikan makanan yang terbaik, mereka berikan minuman pada saat tidak ada sama sekali untuk mereka lakukan, dan Tuhan melakukan mujizat-mujizat dengan baik. Pelajaran bagi kita dari pelajaran yang ke-6 ini adalah, mari kita bertualangan bersama-sama dengan Tuhan. Cari Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kita akan dapatkan hasil yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas firman Tuhan. Kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu mengajar kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih atas pengalaman dari bangsa Israel di dalam petualang mereka yang tidak bahagia, yang mendapatkan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan masing-masing kami. Bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan, Tuhan berikan segala kebutuhan bagi kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan susah, Tuhan mendengar seruan doa-doa mereka, agar mereka pun boleh bersuka dan melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak sekali janji pengharapan yang sudah Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.